Oke, untuk mix design praktikum Tekton 2020 kita akan menggunakan acuan SNI 7656 tahun 2012 atau yang kurang lebih sama dengan ACI 211. Untuk video kali ini kita akan merencanakan beton dengan kuat tegan FJ 30 MPa, selam 75 mm dan maksimum ukuran agregat kasar 19 mm. Pertama-tama kita harus mengkarakterisasi agregat maupun semen yang akan kita gunakan. Pertama, untuk semen kita memerlukan GS yaitu 2,88. Selanjutnya untuk agregat kasar dan agregat halus kita telah melakukan sebelumnya pada praktikum. Kita lihat pada data praktikum kerikil kita melakukan perhitungan GS sebanyak 3 kali dengan rata-rata 3,14. Selanjutnya untuk kapasitas absorpsinya adalah jumlah air yang terdapat pada kondisi SSJ atau kering permukaan yaitu 1,916 Oke. Selanjutnya kelunasan total adalah kondisi aslinya 0,569. Oke. Selanjutnya berat kering. Berat kering ini telah kita lakukan juga adalah berat volume 0,9610. Namun pada kondisi perencanaan ini kita menggunakan kilogram per meter kubik jadi 961. Selanjutnya untuk agregat halus atau pasir, sama kita telah melakukan percobaan GS sebanyak 3 kali dengan rata-rata 2,50. Kapasitas absorpsi sebanyak 5 kali dengan rata-rata 2,46. Kelengasan total dengan rata-rata 0,626. Selanjutnya untuk modulus kehalusan atau finesse modulus, kita telah melakukannya dapat mendapatkannya dari analisa ayakan. Di sini kita dapat lihat jumlah kumulatif tertahan. Kita akan jumlahkan antara nomor ayakan 1,18, 0,6, 0,3, dan 0,15. Kita bagikan dengan 100, kita akan mendapatkan finesse modulus kita 2,47. Kita hanya menggunakan nomor ayakan ini karena sesuai dengan standarnya hanya menggunakan ayakan nomor 1,18 sampai 0,15 ini. Oke, kita dapat 2,47. Untuk selam kita telah rencanakan 75, namun bila kita belum merencanakan itu dapat tergantung pada beton tersebut akan kita gunakan untuk apa. Bisa dilihat pada tabel 1. Selanjutnya, maksimum ukuran agregat kasar kita telah tentukan 19 mm. Perkiraan kandungan air dan udara kita bisa lihat pada tabel 2. Kita telah merencanakan dengan 19 mm. Ini adalah maksimum size agregatnya. Dan selam 75 mm. Kita dapatkan kebutuhan air per meter kubik adalah 205. Kita catat. Nah, selanjutnya water per cement ratio. Water per cement ratio ini sangat berpengaruh pada kekuatan. Oleh karena itu, sesuai dengan yang kita rencanakan, kita memiliki 30 MPa, merencanakan 30 MPa, maka kita perlu perbandingan air dan semennya adalah 0,54. Oke. Selanjutnya perhitungan semen. Perhitungan semen kita tinggal membagikan kebutuhan air terhadap water per cement ratio kita. Yaitu akhirnya kita mendapatkan sebesar 379, sekian kilogram per meter kubik. Selanjutnya untuk perkiraan agregat kasar. Volume agregat kasar dan terhadap volume beton kita bisa lihat pada tabel 5. Oke. Dari tabel ini kita perlu 2 faktor, yaitu ukuran agregat maksimum kita telah ketahui 19, dan faktor kedua adalah finesse modulus atau modulus kehalusan. Seperti kita bisa lihat di sini angkanya 2,4 sampai 3. Kita bisa lihat sebelumnya kita telah mendapatkan modulus kehalusan pasir kita adalah 2,47. Jadi kita tinggal tarik di antara 2,40 dan 2,60 ini dan 19, maka kita mendapatkan kurang lebih di angka 0,65. Oke. Selanjutnya kita berat untuk mengetahui berat keringnya kita tinggal mengkalikan volume tadi terhadap beratnya. Berat kering yang telah kita dapatkan sebelumnya.
Selanjutnya untuk mengetahui beratnya pada saat kondisi SSD, kita tinggal mengkalikan dengan 1, kita tambahkan dengan kapasitas absorpsinya. Namun kita bagikan 1000 terlebih dahulu, 100 karena dia dalam persen. Oke. Nah, kita dapatkan kita memerlukan sebanyak 636, sekian. Nah, untuk perkiraan agregat halus, kita memperhitungkannya dengan perbandingan volume. Pertama-tama kita bandingkan air, semuanya terhadap air. Jadi untuk air kita bagi dengan 1000. Lalu untuk kebutuhan semen kita bagikan dengan 1000 yang kita kalikan dengan GS semen. Hal yang sama kita lakukan terhadap agregat kasar. Agregat kasar kita lihat beratnya 636. Kita kalikan dengan GS 3,14. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan volume agregat halus kita hanya perlu mengkurangkannya. 1 dikurangi dari volume air, volume semen, volume agregat halus, agregat kasar. Nah, kita dapatkan volume agregat halus kita adalah 0,46 sekian. Nah, untuk menghitung beratnya kita hanya perlu melakukan perhitungan ulang atau membalik perhitungannya dengan cara volume tadi kita kalikan dengan 1000, lalu kita kalikan juga dengan GS pasir kita. Nah, kita dapatkan kita memerlukan 1000 gram 1151 sekian kilogram per meter kubik. Nah, selanjutnya dalam kondisi pengecoran, kita tidak mungkin menggunakan agregat maupun baik kerikil maupun pasir dalam kondisi kering sempurna setelah di oven maupun kondisi SSD atau kering permukaan. Namun kita akan mendapatkan dengan kondisi aslinya atau terkadang kondisi basah. Nah, untuk itu kita perlu mengfaktorkannya agar kita dapat mendapatkan perhitungan yang lebih akurat. Nah, caranya adalah angka yang sebelumnya kita dapatkan, kita kalikan dengan 1 yang kita tambahkan dengan banyaknya air pada kondisi asli. Saya bagikan 100 karena angka tersebut dalam persen. Nah, selanjutnya kita kurangi dengan kapasitas absorpsinya. Saya juga bagikan dengan 100 dalam persen. Lanjutnya maka kita dapatkan 628,043 sekian. Jadi yang kita akan pakai pada pengecoran adalah angka ini. Hal yang sama kita lakukan pada pasir. Sama, kita akan melakukan berat awalnya 1,1151 kita kalikan dengan 1 yang kita tambahkan dengan air yang sebelumnya, air yang asli, dan dikurangi dengan kapasitas absorpsinya. Oke, selanjutnya, nah karena kondisi absorpsi ini, kita juga harus memfaktorkan air. Air kita dapat melakukan perhitungan faktor air dengan cara pertama-tama kita tuliskan kebutuhan air kita B27, kebutuhan air kita 205. Nah, kita kurangkan dengan air yang kita dapatkan dari kerikil maupun pasir. Pertama-tama untuk kerikil, B36 ini adalah berat kerikil yang sebelumnya, kita kalikan dengan selisih antara yang asli dan yang dapat diserap oleh kerikil. Kita bagikan 100 karena dalam persen. Hal yang sama kita lakukan terhadap perhitungan untuk pasir. Maka kita dapat mendapatkan kebutuhan air kita adalah 234. Pada kondisi di lab, memang air kerikil dan pasir yang terdapat di lab agak sedikit kering dibandingkan dengan yang di lapangan sebenarnya. Jadi kebutuhan air malah bertambah. Namun jika kondisi di lapangan sebenarnya, terkadang kebutuhan air ini malah berkurang karena kondisi agregat yang terlalu basah. Sekian dan terima kasih.